warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifia Nursifa dengan NIM akhir 103 dan teman saya. Safadian Prasanti dengan NIM akhir 111. Di sini kami akan menjelaskan terkait tugas ITS kami, yaitu tentang matkul administrasi pertanahan dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SHMSI. Jadi langsung aja ya kita ke penjelasannya. Pengertian administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan adalah sistem yang mengatur kepemilikan pengguna dan pengelolaan tanah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah. Adapun komponen administrasi pertanahan, yang pertama ada pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, yang ketiga ada regulasi dan kebijakan tanah, yang keempat ada penyelesaian sengketa tanah, yang kelima ada pemanfaatan dan pengembangan tanah. Tanah juga memiliki peran dalam pembangunan loh. Apa aja sih peran tanah? Yang pertama ada tanah sebagai aset ekonomi utama. Yang kedua ada tanah sebagai faktor produksi dalam pertanian, industri, dan perkantoran. Yang ketiga tanah sebagai ruang bagi infrastruktur dan perumahan. Yang keempat tanah sebagai sumber daya sosial dan budaya. Dan yang terakhir tanah sebagai bagian dari ekologi dan lingkungan hidup. Selanjutnya ada Hukum Agraria Nasional di Indonesia. Hukum Agraria Nasional di Indonesia adalah seperangkat aturan yang mengatur penguasaan, pemilikan, pengguna, dan pemanfaatan bumi air serta ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dasar utama Hukum Agraria Nasional adalah Undang-Undang Pokok Agraria 1960 atau PA yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, kepastian hukum, dan kemakmuran rakyat. Prinsip penting dalam hukum agraria nasional meliputi asas penguasaan negara atas sumber daya alam, fungsi sosial hak atas tanah, serta pemerataan penguasaan tanah. Selain itu, hukum agraria nasional juga mengatur berbagai jenis hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak guna pakai. Selanjutnya ada kebijakan pertanahan di Indonesia. Kebijakan pertanahan di Indonesia dapat dipahami sebagai aturan, strategi, dan langkah pemerintah dalam mengatur penggunaan, kepemilikan, serta pengelolaan tanah. Tanah memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan tempat tinggal, kegiatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pertanian, investasi, hingga kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pertanahan tidak boleh hanya dilihat sebagai urusan administrasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan kepentingan hukum, pemerataan akses tanah, dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam materi ini dijelaskan bahwa kebijakan pemerintahan melibatkan regulasi, lembaga pemerintahan, serta partisipasi masyarakat. Dasar hukumnya antara lain ada UU PA nomor 5 tahun 1960, PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, UU Cipta Kerja, serta peraturan ATR atau BPN yang berkaitan dengan hak atas tanah dan reforma agraria. Kebijakan pertanahan saat ini semakin berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Beberapa kebijakan terkini yang dibahas adalah digitalisasi administrasi pertanahan melalui sertifikat elektronik, pembentukan bank tanah, reforma agraria, serta pengaturan tanah terlantar agar tidak hanya menjadi objek spekulasi. Namun, pelaksanaan kebijakan pertanahan masih menghadapi tantangan yang sangat besar, seperti sengketa tanah yang tinggi, kurangnya transparansi, ketimpangan implementasi antar wilayah, dan terbatasnya akses masyarakat terhadap legalisasi tanah. Selain itu, muncul juga sebagai bentuk konflik seperti konflik antara masyarakat dan perusahaan, tumpang tindih atas tanah, pengusungan untuk proyek infrastruktur, serta persoalan tanah adat yang belum sepenuhnya diakui. Karena itu, kebijakan pertanahan perlu dijalankan secara adil, transparan, konsisten, agar pengelolaan tanah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang luas.
Di sini saya akan membahas pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah proses administratif untuk mencatat hak atas tanah agar status kepemilikannya memiliki kepastian hukum. Yang dimana tanah yang sudah didaftarkan akan memiliki bukti hukum berupa sertifikat, sehingga pemiliknya memiliki perlindungan apabila suatu saat terjadi sengketa. Dalam materi ini dijelaskan bahwa tujuan utama pendaftaran tanah adalah memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah dan meminimalkan konflik pertanahan. Dasar hukum pendaftaran tanah adalah PP nomor 24 tahun 1997. Di Indonesia, sistem yang digunakan adalah sistem publikasi negatif dengan unsur positif. Maksudnya, hak atas tanah memang diakui setelah didaftarkan, tapi masih dapat digugat apabila ada pihak lain yang memiliki bukti yang lebih kuat. Pendaftaran tanah di Indonesia dilakukan melalui beberapa mekanisme, seperti pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, lalu pendaftaran secara sporadis dan digitalisasi pendaftaran tanah melalui sertifikat. PTSL merupakan program pemerintah untuk mempercepat sertifikat tanah secara massal, sedangkan pendaftaran sporadis dilakukan atas inisiatif pemilik tanah secara perorangan. Materi ini juga menjelaskan jenis-jenis sertifikat tanah yang dimana antara lain adalah sertifikat hak milik, sertifikat hak guna, bangunan, sertifikat hak guna usaha, sertifikat hak pakai, dan sertifikat hak pengelolaan. Prosedur pendaftaran tanah meliputi pengumpulan dokumen kepemilikan, pengukuran dan pemetaan oleh BPN, pemeriksaan status hukum, pengumuman apabila ada keberatan hingga penerbitan sertifikat. Dengan adanya pendaftaran tanah yang tertib, masyarakat dapat memiliki bukti kepemilikan yang sah dan resiko sengketa bisa dikurangi. Lalu untuk materi selanjutnya ada sistem informasi administrasi pertanahan. Sistem informasi pertanahan adalah pemanfaatan teknologi digital untuk mengelola data pertanahan secara lebih modern. Sistem ini berfungsi untuk mengintegrasikan data kepemilikan tanah, pemetaan bidang tanah, dan legalisasi hak atas tanah dalam satu sistem yang lebih mudah diakses. Dalam administrasi pertanahan, penggunaan teknologi sangat penting. Kenapa? Karena data tanah harus akurat, aman, dan mudah diperbarui, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas terhadap penahanan. Dengan sistem digital, proses pelayanan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dokumen fisik, sehingga resiko kehilangan berkas, manipulasi data, dan proses yang terlalu lama dapat dikurangi. Salah satu konsep penting dalam materi ini adalah e-land registrasi, yaitu sistem pendaftaran tanah yang berbasis elektronik yang dikelola oleh pemerintah. Sistem ini memungkinkan pendaftaran hak atas tanah dilakukan secara digital tanpa harus selalu menggunakan dokumen fisik. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pemilik tanah melakukan pengecekan berkas secara online, dan untuk manfaat digitalisasi pertanahan sendiri itu mempercepat proses sertifikasi, mengurangi biaya administrasi, mencegah manipulasi atau korupsi, serta mempermudah akses informasi bagi masyarakat dan investor. Namun, penerapannya tetap memiliki beberapa permasalahan, seperti infrastruktur digital yang belum merata, ancaman keamanan data, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap layanan digital, serta perlunya harmonisasi regulasi. Jadi, digitalisasi pertanahan bukan hanya soal teknologi, tapi juga membutuhkan kesiapan lembaga, masyarakat, dan aturan hukum yang jelas. Lalu selanjutnya ada materi terakhir, yaitu tentang hak atas tanah dan peralihannya. Hak atas tanah adalah kewenangan hukum yang diberikan kepada individu atau badan hukum untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah. Hak ini menjadi penting karena tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tapi juga nilai sosial dan hukum. Dalam materi dijelaskan bahwa hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Hak tersebut dapat diperoleh, dapat digunakan, dialihkan, atau bahkan dicabut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa jenis hak yang dibahas adalah hak milik, hak guna, hak usaha, dan hak pakai. Hak milik merupakan hak yang paling kuat karena bersifat penuh dan tidak terbatas waktu. Hak ini hanya dapat dimiliki oleh WNI dan badan hukum tertentu yang ditetapkan pemerintah sepenuhnya. Serta dapat diwariskan, dijual, atau dijadikan jaminan. Selain hak milik, terdapat hak guna usaha atau HGU yang digunakan untuk mengusahakan tanah dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan. HGU diberikan dalam jangka waktu tertentu yaitu maksimal 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun. Ada juga hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah milik negara atau tanah milik pihak lain berdasarkan syarat tertentu. Dalam hal peralihan,
peralihan. Hak tanah dapat dialihkan melalui jual beli, hibah, warisan atau tukar menukar. Namun proses tersebut harus dilalui secara sah melalui akta notaris atau pejabat berwenang. Kemudian pendaftaran ke BPN. Untuk hak tertentu seperti HGU dan hak pakai, peralihannya memerlukan izin pemerintah dengan mengikuti prosedur hukum yang benar. Peralihan hak atas tanah dapat memberikan kepastian administrasi dan mencegah sengketa di kemudian hari. Sekian materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan pada video ini bisa dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.